Selamat siang anak-anak, ini adalah video pembelajaran kita tentang materi akar kuadrat. Silakan anak-anak menyaksikan video ini dan mengikuti setiap pembelajaran yang ada di video ini. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Untuk kuadrat dan akar kuadrat ini merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pengkuadratan. Oke, anak-anak, kita sekarang belajar tentang bagaimana menentukan akar kuadrat suatu bilangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penjelasan yang pertama. Penarikan akar bilangan bulat. Sebelum kita menentukan penarikan akar bilangan bulat, kita harus mengetahui dulu apa itu akar kuadrat suatu bilangan. Ya, akar adalah inverse atau kebalikan dari suatu bilangan. Inverse atau kebalikan dari suatu bilangan. Contohnya, 4/2 itu sama dengan 16. Berarti akar dari 16 sama dengan akar dari 4/2 sama dengan 4. Di atas dikatakan akar adalah inverse suatu bilangan. Nah, jadi ketika kita menentukan akar dari 16, berarti kita cari berapakah bilangan yang jika dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 16. Nah, ingat kalau dia hanya akar aja berarti pangkat 2. Kalau dia kubik pangkat 3. Kalau akar 4 pangkat 4. Ya, jadi kalau dia minta kubik berarti kita cari bilangan di pangkat 3 kan hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar. Itu. Nah, kita lanjut yang kedua dulu. 5/2 sama dengan 25. Berarti akar 25 adalah akar 5/2 sama dengan 5. Yang berikutnya, 6/2 sama dengan 36. Maka akar 36 adalah akar 6/2 disubstitusikan 36 tadi kan sama dengan 6/2. Maka sama dengan 6, tidak ada lagi pangkat 2-nya. Terus 7/2 sama dengan 49. Maka akar dari 49 adalah akar dari 7 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 7. Ya, itu dia. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika ada A dipangkatkan dengan N sama dengan B, A dipangkatkan dengan N sama dengan B, maka akar N dari B adalah A. Jadi N ini boleh 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Oke, itu dia untuk bentuk umum daripada akar suatu bilangan. Kita lanjut ke contoh yang lain. Ya, diberikan contoh yang lain. Tentukan hasil akar dari 729. Kita menentukan akar dari 729, 3 digit number, atau 3 buah bilangan. Nah, untuk menentukan akar dari suatu bilangan ini, kalian boleh menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, ini adalah cara bersusun. Cara bersusun ini adalah cara yang sudah anak-anak pelajarin di tingkat sebelumnya, ya, jadi bersusun ke bawah. Nah, coba kita kerjakan ya. Akar 729. Akar itu pangkat 2. Kubik itu pangkat 3. Kalau akar 4 berarti pangkat 4. Jadi, sebelum kita menentukan atau menarik akar sebuah bilangan, langkah pertama kita harus kelompokkan dulu atau membuat bagian-bagiannya. Karena ini dia akar, berarti kalau akar kuadrat kan pangkat 2, berarti pisahkan setiap dua bilangan menjadi satu grup. Kita hitung dari belakang. 1, 2, berarti 29 ini satu grup atau satu bagian. Terus hitung lagi, 1. Nah, ini tidak ada temannya, berarti dia satu grup sendiri.
Dia satu grup, ini satu grup. Nah, berarti kita lihat yang paling depan. Yang paling depan grup yang mana? 7. Carilah bilangan yang jika kita kuadratkan, hasilnya sama dengan atau mendekati 7. Berapakah bilangannya? Ya, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 itu mendekati 7. Mendekati ya, mendekati berarti tidak lebih dari 7. Nah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, setelah 4, maka 2-nya ini kita pindahkan ke sini. Lalu, apakah ini sudah selesai? Belum, kita kurangkan. Maka hasilnya sama dengan 329. Langkah selanjutnya, 2 dan 2 ini kita jumlahkan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka 4 berapakah dikalikan dengan berapa? Hasilnya sama dengan 329. Ingat, di sini dan di sini harus sama. Berarti 7 kali 7 berakhiran 9. Maka 47 kali 7 adalah 329. Jadi, akar dari 729 adalah 27. Oke, sekarang kita coba cara yang kedua. Ya, cara yang kedua, mengubah bilangan kuadrat menjadi perkalian 2 atau lebih bilangan yang lebih kecil yang kamu tahu akar kuadratnya. Berarti kita bagi dari bilangan paling kecil. Bilangan paling kecil itu berapa? 2. Ya, sama seperti faktorisasi ya. Nah, 729 bisa kita ubah menjadi 9 kali 81. Benar ya? Jadi kita jabarkan atau kita uraikan. Maka akar 729 sama dengan akar 9 kali 81. Ya, kita uraikan. Terus kita pisah. Boleh ya dipisah ya. Akar 9 dikali akar 81. Maka kita cari. Kan akar berarti kita mengubah ke pangkat 2. Karena dia akar. Kalau dia kubik berarti mengubah ke pangkat 3. Kalau akar 4 berarti mengubah ke pangkat 4. Nah, 9 ini sama dengan berapa pangkat 2? 3 pangkat 2. 81 sama dengan 9 pangkat 2. Maka, kalau udah seperti ini, ingat lagi bentuk umumnya yang tadi. Hasilnya adalah bilangan dasarnya. Maka, akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Dan akar 9 sama dengan 9. Itu dia ya. Maka hasilnya sama dengan 27. Jadi hasilnya sama-sama 27. Sekarang kita coba cara yang satu lagi, yaitu cara ketiga. Bagaimanakah cara ketiga? Oke. Membagi bilangan kuadrat dengan bilangan terkecil sehingga habis dibagi. Berarti kita bagi dengan bilangan paling kecil. Maka 729 habis dibagi dengan 3. Kita bagi dengan 3, hasilnya 243, bagi dengan 3 kalau masih bisa, dibagi lagi dengan 3, dibagi lagi dengan 3, sampai dia sama dengan 1. Dibagi lagi dengan 3, nah berarti kita hitung ada berapa banyak 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ya, sama dengan 3 pangkat 6. Sama dengan akar 729 sama dengan akar 3 pangkat 6. Ya, maka sama dengan, ingat, tadi dia katakan bahwa akar itu pangkat 2. Berarti kita harus buat dia ke pangkat 2. Maka kita ingat sifat perkalian pada pemangkatan. Maka, atau sifat pemangkatan pada pemangkatan. Berarti 2 kali berapa supaya 6? 2 kali 3. Nah, kita buat ke bentuknya. Ini adalah sifat pemangkatan pada pemangkatan. Ya, pangkatnya dikali. Nah, berarti sama dengan jawabannya adalah 3 pangkat 3. Karena 2-nya ini sudah sama dengan keluar dari akar. Jadi kita upayakan dia supaya pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Sama dengan 27. Hasilnya juga sama. Nah, cara yang berikutnya, cara yang terakhir.
Cara yang terakhir adalah untuk mencari akar kuadrat dari 729, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, kita cari 729 ini terletak di angka berapa. Jadi kalau maksudnya di angka berapa ini, contohnya 10 dengan 20, 1 dengan 10, 20 dan 30, 30 dan 40, kelipatan 10, 40, 50, 100 ke 110, 100 ke 200, 200 ke 300, 300 ke 400, 400 ke 500, atau lain sebagainya. Begitu ya. Yang pasti dia kelipatan 10, kelipatan 100, dan kelipatan 1000. Nah, berarti kita cari 729 ini lebih dekat ke mana? Nah, dia berada di antara 400. Kenapa kita ambil 400? Kenapa nggak 300? Karena 20 pangkat 2 sama dengan 400. Jadi cari bilangan jika kita kuadratkan, dia ada di kelipatan 10 dan kelipatan 100 dan kelipatan 1000. Begitu ya. Nah, selain itu di angka berapa lagi? Ya, 30 pangkat 2 sama dengan 900. Berarti 729 berada di antara 400 dan 900. Nah, kenapa kita buat 900? Karena tadi Ibu katakan dia ada di antara kelipatan 10 dan kelipatan 100 dan kelipatan 1000. Jadi bukan di antara 325, 347, bukan. Jadi kelipatan 10, 100, dan 1000. Maka ini diambil dari 20 pangkat 2. Kenapa nggak 10 pangkat 2? Kalau 10 pangkat 2 kan lebih dekatnya ke 20 pangkat 2. Ya kan, karena dia 400. Jadi cari yang lebih dekat, ya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu bilangannya berada di antara berapa, kemudian kita carilah di antara 20 dan 30 ini, ya. Di antara 20 dan 30 kan ada 21, 22, 23, 24 sampai 30. Carilah yang nanti kuadratnya itu satuannya 9, berarti akhirannya 9. Nah, berarti bilangan bulat itu adalah 27 kan? Kenapa Ibu bilang 27? Karena kalau 27 itu 7 pangkat 2-nya 49, akhirannya 9, satuannya 9. Kalau 28, 8 pangkat 2, 64, bukan akhiran 9. Kalau 23 boleh, 23 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9. Tapi jawabannya yang lebih tepat adalah 27. Begitu ya, jadi ada dua pilihan. Maka hasil kuadrat dari 729 adalah 27. Nah, itu dia beberapa cara untuk menentukan hasil kuadrat dari suatu bilangan. Nah, ingat anak-anak bahwa bentuk akar adalah inverse daripada perpangkatan. Berarti bentuk akar ini tidak lepas dari sifat-sifat pada pemangkatan. Ya, ada itu sifat negatif, sifat pangkat 0, sifat pangkat pada perkalian, sifat pangkat pada pembagian, sifat pangkat pada pemangkatan. Ya, kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain, tentukan nilai dari bentuk akar berikut. Yang A, akar 64, yang B, akar 169, yang C, akar 4 dari 16, dan yang D, akar 3 dari 125. Kita menyelesaikan satu-satu. A, akar 64. Nah, anak-anak boleh menggunakan cara yang mana yang sudah kita bahas tadi. Ibu coba menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua berarti Ibu harus cari 64 itu berapa kali berapa. 4 kali 16, maka Ibu pisahkan. Akar 4 kali akar 16, maka sama dengan kita ubah akar 4 itu berapa pangkat 2. Kita cari pangkat 2-nya. Kenapa? Karena ini akar kuadrat. Bukan akar kubik, bukan akar pangkat 4. Maka Ibu cari berapa di pangkat 2 kan hasilnya 4. Berapa di pangkat 2 kan hasilnya 16. Maka dapatlah 2 dan 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Maka akar dari 64 sama dengan 8. Oke. Kita lanjutkan yang bagian B.
Yang bagian B akar dari 169. Nah, Ibu coba dengan cara yang ketiga, terletak di antara kuadrat berapa bilangan 169? 169 adalah 10 pangkat 2. Ada di 100 dan 20 pangkat 2. Ini Ibu bilang tadi, dia di antara dua buah kelipatan 10 atau kelipatan 100. Karena ini 10 berarti dia dipasangkan dengan kelipatan 10 yang lain. Nah, berarti dia berada di antara 10 dan 20. Maka di antara 10 dan 20 kita carilah yang hasil akhirnya 9. Berapakah itu? Bisa jadi 11, 12, 13, 14 sampai dengan 19. Maka yang akhirnya 9 adalah 13 karena 3 pangkat 2 adalah 9. Maka diperolehlah akar dari 169 adalah 13. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Akar 4 dari 16. Nah, ini dia yang Ibu katakan, akar 4. Cari bilangan yang dipangkatkan 4. Kenapa yang kita cari bilangan jika dipangkatkan 4? Karena ini akar 4 diminta. Kalau diminta akar 3 berarti cari bilangan yang dipangkatkan 3. Kalau ini akar 5 berarti cari bilangan yang dipangkatkan dengan 5. Nah, berapakah bilangan dipangkatkan dengan 4? Maka kita pisahkan dulu. 16 itu adalah 4 kali 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, di sini anak-anak mengingat kembali akan sifat pemangkatan yang mana jika bilangan pokok atau bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka diperolehlah 2 pangkat 4. Nah, kalau pangkat yang di dalam sama yang di luar sudah sama, langsung aja jawabannya adalah bilangan pokoknya. Oke, Ibu salah tulis ya, ini bukan 4 tapi 2. Jadi akar 4 dari 16 adalah 2. Oke, anak-anak, untuk soal yang terakhir ini, coba anak-anak kerjakan sebagai latihan mandiri. Ya, sebelum anak-anak mengerjakan kuisis yang Ibu share di Google Form dan akan dikerjakan secara live, anak-anak coba melatih sendiri dulu yang akar 3 dari 125. Boleh dengan cara 1, cara 2, cara 3, atau cara 4. Atau anak-anak memiliki cara yang lain boleh, ya. Jadi tidak hanya menggunakan cara yang Ibu sampaikan. Anak-anak boleh mengeksplorasi apa yang anak-anak dengar, apa yang anak-anak ketahui. Nah, anak-anak, setelah anak-anak selesai menonton video ini, silakan anak-anak membuat catatan sendiri. Ibu tidak akan mengirimkan bentuk PowerPoint-nya supaya anak-anak boleh menuliskan. Kenapa? Karena dengan menuliskan di buku catatan, anak-anak menuangkan apa yang anak-anak lihat dan pasti sedikit banyaknya apa yang anak-anak catat itu akan anak-anak ingat. Begitu ya, jadi Ibu tidak akan memberikan bentuk PowerPoint. Setelah itu anak-anak boleh mempersiapkan dan standby di Google Classroom karena Ibu akan share link untuk kuisis yang akan kita selesaikan secara live. So, kalau secara live berarti dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Ya, oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di Google Classroom secara privat ke Ibu, atau boleh juga secara japri ke Ibu. Terima kasih buat hari ini, anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang.